Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas tempat dan waktunya telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang cara pemusnahan obat berdasarkan bentuk dan jenis sediaannya. Atau kapan dimusnahkan, siapa yang menyaksikan dan bertanggung jawab, bentuk berita acara, serta dimusnahkannya. Anggota kami terdiri atas Eka Krisna P, Olivia Setiara Malu TS, dan Febrianti. Berikut cara pemusnahan obat berdasarkan bentuknya. Pertama, obat padat. Obat padat meliputi kapsul, tablet, serbuk, dan lainnya. Berikut ini cara memusnahkan obat padat. Pertama, keluarkan obat dari kemasan. Kedua, hancurkan obat. Keluarkan isi kapsul dari cangkangnya, kemudian larutkan dengan air. Setelah itu, gunting atau rusak cangkang kapsul. Bungkuslah limbah kapsul secara terpisah, lalu buanglah bersama sampah rumah tangga lainnya. Untuk obat jenis tablet atau kaplet, hancurkan terlebih dahulu obat tersebut, kemudian dapat ditimbun dengan tanah. Cara ini juga dapat digunakan untuk memusnahkan serbuk. Ketiga, rusak kemasan obat. Gunting atau rusak kemasan obat atau blister, strip, dus terlebih dulu, kemudian buanglah kemasan tersebut ke tempat sampah. Kedua, obat semi padat. Obat semi padat meliputi gel, krim, salep, dan lainnya. Berikut ini cara memusnahkan obat semi padat. Pertama, keluarkan isi obat dari kemasan lalu timbun dengan tanah. Nah, yang kedua, rusak kemasan obat. Hancurkan kemasan obat seperti tub atau pot beserta kemasan sekundernya seperti box atau dus dengan cara digunting atau dirusak, kemudian buanglah ke tempat sampah. Ketiga, obat cair. Obat cair meliputi sirup, suspensi, emulsi, eliksir, dan lainnya. Berikut ini cara memusnahkan obat cair. Pertama, keluarkan cairan obat. Keluarkan cairan obat dari kemasan, kemudian diencerkan dengan air, lalu dibuang ke dalam saluran air yang mengalir, atau melalui wastafel di bawah aliran keran. Kedua, rusak atau robek label pada kemasan. Ketiga, rusak kemasan obat agar tidak dapat digunakan lagi. 4. Gunting atau rusak dus kemasan obat, kemudian buanglah ke tempat sampah. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kapan dimusnahkan obat-obatan tersebut dan siapa yang akan menyaksikan proses permusnahan obat-obatan tersebut. Obat yang telah kadaluarsa atau yang rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Permusnahan obat-obatan ini dibuktikan dengan berita acara permusnahan. Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan. Nah, permusnahan obat kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Sedangkan permusnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Permusnahan resep dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara permusnahan resep, dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Febrianti.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yang dimana di materi ini kita membahas siapa yang bertanggung jawab. Pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dilakukan dengan tahapan. Pertama, pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dilakukan dengan tahapan. Pertama, penanggung jawab fasilitas produksi, fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian, pimpinan lembaga, dokter praktik perorangan menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi kepada Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bagi instalasi farmasi pemerintah pusat, Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Balai Besar, Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat. Bagi importir industri farmasi, BPF, Lembaga Ilmu Pengetahuan, atau instalasi farmasi pemerintah provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota dan atau Balai Besar, Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat. Bagi apotik, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi pemerintah kabupaten atau kota, dokter atau tokoh obat. Yang kedua, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan Provinsi, Balai Besar atau Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota menetapkan petugas di lingkungannya menjadi saksi pemusnahan sesuai dengan surat permohonan sebagai saksi. Ketiga, pemusnahan disaksikan oleh petugas yang telah ditetapkan sebagai mana dimaksud pada huruf. Keempat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku, produk antara, dan produk ruangan harus dilakukan sampling untuk kepentingan pengujian oleh petugas yang berwenang sebelum dilakukan pemusnahan. Yang kelima, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi harus dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi sebelum dilakukan pemusnahan. Sekian dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ketiga, pemusnahan disaksikan oleh petugas yang telah ditetapkan sebagai mana dimaksud pada huruf. Keempat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku, produk antara, dan produk ruangan harus dilakukan sampling untuk kepentingan pengujian oleh petugas yang berwenang sebelum dilakukan pemusnahan.
Yang kelima, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat. Jadi harus dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi sebelum dilakukan pemusnahan. Sekian dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas rekan-rekan yang telah memaparkan materi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.